Muliakan khususan para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur yang kurang lebih 2 bulan kita dipertemukan lagi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kula panjenengan diberi izin oleh Allah menikmati, meraih kesempatan untuk semakin menjadi pribadi yang baik pada bulan suci Ramadan. Maka hadirin hadirat disebutkan oleh para ulama, di antara ciri-ciri seseorang niku diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, di antara ciri-ciri seorang hamba niku berhasil meraih keutamaan bulan Ramadan, itu terlihat dengan adanya kebaikan tambahan yang dia bawa setelah usainya pada bulan suci Ramadan tersebut. Mungkin sebelum bulan Ramadan kemarin tidak terlalu banyak sholat sunnah. Setelah kemarin bulan suci Ramadan lulus, masuk bulan Syawal, sholat sunnahnya ditambah. Biasanya qobliyah ba'diyah enggak rutin, ba'da Ramadan kok ternyata rutin. Biasanya ngaji rodok jarang-jarang, bulan Ramadan dibiasakan ngaji Al-Quran. Setelah Ramadan menjadi sering ngaji. Nah, ini kata ulama para rawuh merupakan insya Allah tanda-tanda hamba tersebut adalah hamba yang berhasil mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pada bulan suci Ramadan. Semoga kita orang termasuk, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung saja karena waktunya niki singkat nggih. Kan ngaji kita ini enak nggih, bainal maghrib wal isya. Ba'da salat maghrib menunggu salat isya, wis segitu saja, kurang lebih setengah jam nggih. Tapi mugi-mugi manfaat nggih. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang kita kaji dalam kajian tasawuf niki di dalam kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sampai pada fasal para rawuh tentang beliau mengingatkan kawula panjenengan untuk selalu fokus utamanya memperhatikan hati kita. Faslun qala radhiyallahu anhu, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika shalihah. Wa dzalika li anna sarirata mawdi'u nadharil haqq wal alaniyah matmahu nadharil khalq. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Shahibur Ratib yang tadi kita baca bersama, beliau mengingatkan kawula panjenengan hadirin hadirat, wa alaika, dan hendaknya engkau ya akhi, wahai saudaraku. Nggih masya Allah nggih. Kawula panjenengan dipanggil oleh beliau ya akhi, wahai saudaraku. Mudah-mudahan nggih panggilan ini karena kita ngaji niki nggih, kita ngaji kitab beliau, panggilan ini Allah taala realisasikan kita menjadi dianggap saudara dengan beliau, ya seorang qutbul irsyad wa ghausul ibad wal bilad, sehingga kelak Allah taala kumpulkan, Allah berikan kita dengan beliau keadaan sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saudara-saudara yang kelak akan saling bertemu dengan keadaan yang berbahagia, amin ya rabbal alamin. Nah, niki nikmat hadirin hadirat. Dengan ngaji niki kita mudah-mudahan termasuk ikhwannya beliau. Alaika ya akhi, hendaknya kamu wahai saudaraku, dawuh beliau, untuk memperbaiki hatimu, memperbaiki kepribadianmu,
hatta tasira khairan min alaniyatik. Sehingga hatimu itu lebih baik daripada zahirnya kamu. Jadi hatimu itu perhatikan dawuh beliau supaya hatimu lebih baik daripada zahirmu yang baik. Nah, zahirmu cukup baik, maka hati itu jangan sampai kalah baik. Lu kenapa? Wadzalika, karena hal tersebut, karena as-sarirah, hati niki hadirin manah kawula panjenengan adalah maudhi'u nadharil haq, adalah titik paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW beliau pernah menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Kanjeng Nabi niku menyatakan sesungguhnya Allah tidak memandang surah kalian saja. Surah niku zahir kita. Wa a'malikum, dan tidak hanya memandang amalan-amalan zahir kalian saja, melainkan inti yang diperlihatkan, inti yang diperhatikan oleh Allah adalah hati dan niat-niat kalian. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal alan fi kitabih illa wa bada'a bi dzikris sirr. Lu sampai-sampai hadirin betapa pentingnya kaula panjenengan niki memperhatikan hati sebelum memperhatikan zahir. Nah, bukan berarti kita tidak memperhatikan zahir nggih, karena Islam itu mengatur segalanya. Kalau dalam fikih itu kita mengenal dengan bab yang dinamakan khisalul fitrah. Nah, niku mencakup segala kebersihan, kedisiplinan kita dalam fikih. Kita diajari oleh Nabi bagaimana bangun tidur menggunakan siwak, merapikan, segala macam. Zahir kita diajari oleh Nabi dengan seindah mungkin, sebersih, serapi mungkin. Tapi kata beliau, tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting, di samping kita memperbaiki zahir adalah memperhatikan batin kita. Tidaklah Allah itu di dalam Al-Quran menyebutkan antara sir wal alan, rahasia dan keterang-terangan, melainkan Allah Ta'ala akan menyebutkan sir dulu, baru menyebutkan terang-terangan, al-alan. Karena memang begitu penting para rawuh, begitu berpengaruhnya kondisi batin atas amalan-amalan yang kita kerjakan. Kita ini mengerjakan sholat, kita mengerjakan bersedekah, kita mengerjakan mengaji Al-Quran dan seterusnya. Amalan-amalan zahir tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Dan kondisi hati ini hadirin adalah tergantung ketaatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang menarik, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitabnya Idahu Asraril Muqarrabin, beliau dalam kitabnya ini dahsyat para rawuh mengupas rahasia al-muqarrabin, hamba-hamba yang Allah dekatkan kepadanya. Salah satunya itu tentang bagaimana pentingnya kita memperhatikan kondisi hati kula panjenengan. Tadi kita sebutkan dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Lebih mengkerucut malih hadirin, poin yang sangat penting niku adalah tentang meninggalkan kemaksiatan. Dikatakan kalau berbuat taat niku perbuatan yang sangat saya sekali. Namun orang yang albar maupun al-fajir, seseorang yang baik nopo seseorang yang
kadakalanya banyak bermaksiat, niku gampang untuk berbuat ketaatan. Masih enak. Sholat masih bisa sholat. Ayo ngaji. Orang yang fasik pun ada kalanya masih mudah. Akan tetapi meninggalkan kemaksiatan, ini tidak bisa dilakukan melainkan oleh orang-orang as-shadiq, seseorang yang memiliki kejujuran, seseorang yang memiliki ketulusan, seseorang yang memiliki keseriusan batin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan membohongi diri sendiri. Al-Habib Muhammad Ali terus beliau mengatakan, berapa banyak seseorang niku kok faqad yastaksirul insan min a'malil bir wa nafsuhu ghairu zakiyah. Berapa banyak orang itu amalannya banyak, tapi hatinya niku tetap gundah gulana. Hati niku tetap susah. Hati niku tetap terasa gelap. Hati tetap terasa lemah, gampang depresi, gampang pesimis. Maka disebutkan oleh beliau, li'annahu yakunu qad ahmala ta'sisa a'malihi ala taqwa. Karena dia lupa, kata beliau, karena dia lupa. Di samping penting memperbanyak amal, kita harus tahu hadirin bagaimana amal kita itu berpondasi. Bagaimana kita mendirikan amal tersebut harus berpondasi takwa. Nopo takwa niku? Kalau kesimpulannya yaitu menjalani apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Kalau dawuh Sayyidina Ali, definisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, at-taqwa niku al-khaufu bil jalil, merasa takut kali Gusti Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an 100%. Wal qanaa'atu bil qalil, terima dengan sedikitnya yang Allah kasih. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika amal niku ternyata pondasinya rapuh. Ini bahasa sekarang niki STMJ nggih, STMJ. Salat terus maksiat jalan nggih. Ya. Lho pripun be apa menisan wis gak usah salat, jangan. Tetap ada kalanya tergelincir maksiat, tetap harus sholat. Sehingga minimal seseorang niku ada hubungannya dengan Gusti Allah. Lah mudah-mudahan sholat tersebut dengan rutin dia kerjakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kelak sedikit demi sedikit akan mengkikis kemaksiatan tersebut. Nah, ini kata beliau untuk ngefek yang lebih dalam, nggih. Bagaimana amal, misal ada orang mengatakan, saya ini kok sholat tahajud setiap malam, tapi kok hati saya tetap gundah ya. Lah niki, hati saya kok tetap sumpek ya. Yang salah bukan sholat malamnya. Sholat malamnya dahsyat sekali. Tapi yang ada perlu diperbaiki itu amalan sholat malam niku pondasinya bagaimana? Oh ternyata masih rapuh, nggih pantes sholat malam nggih sholat malam. Lah kok paginya praktek riba misalnya. Lo paginya praktek riba, kerjanya riba. Lo malam sholat sampai ngapal nggih tetap napa? Tetap hatinya bakal gelisah. Karena apa? Karena dicampur aduk tadi itu. Lah, niki kan masalah hati, masalah mindset yang rujukannya niku masuk ke dalam hati. Bagaimana pentingnya kita itu menata hati? Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di kitab beliau yang lain, kitab Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan hakik kaulaka bi amalik. Perbaikilah perkataanmu dengan amalmu.
perluruslah perkataanmu dengan amalmu. Sehingga maksud beliau apa yang kita ucapkan niki para rawuh yaitu yang kita amalkan. Ya, jangan sampai saudara-saudara sekalian, barang siapa yang bersedekah akan dapat lipat ganda dari Allah. Lah kok awak dewe pelit misalnya. Wah luar biasa, kalau ngajak sedekah dahsyat sekali. Tapi ke masjidnya Jumatan nih misalnya nggak pernah masukin kotak misalnya. Ngeliat orang fakir miskin nggak ada kerentak untuk memberi. Nah ini berarti kan boten selaras nggih, boten selaras. Nah ini kata beliau, ucapanmu selaraskan dengan amalmu. Wa amaluka biniyatika wa ikhlasik. Runtutannya niku ucapan diselaraskan kepada amal. Maksudnya perkataan seperti apa, amal harus seperti itu. Amal kamu, dawuh beliau, amalmu engkau koreksi, engkau betulkan dengan niatmu yang baik. Karena amal niki baik buruk tergantung kepada niatnya. Betapa banyak amal yang zahirnya niku sae, tapi karena niatnya boten tepak menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Kalau kata Sayyidina Ali niku, berapa banyak orang yang sebetulnya amalannya baik, tapi niatnya tidak baik, atau dia mukhtalit tadi itu, Mas STMJ. Itu kata beliau seperti himarur roha. Zaman dulu niku hadirin hadirat, orang itu kalau mau menghaluskan gandum itu pakai, jadi ada seperti lingkaran niku nggih. Gandum niku ditaruh di atas itu, ditumpuk dengan batu yang berat. Nah, kemudian disambungkan dengan keledai nopo onta. Nah, onta ini nanti digiring berputar. Nah, batu tersebut bakal ngiling sampai kemudian menjadi tepung halus dijadikan roti. Nah, kata Sayyidina Ali, orang yang seperti ini itu kayak keledai yang berputar tadi itu. Jadi nggak ada tingkatannya. You muter lagi, dia jalan ketemu start awal lagi. Kalau ulama yang lain itu mengibaratkan seseorang yang bangun bangunan, taat, maksiat dihancurkan lagi. Taat, dihancurkan lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita memperhatikan niat. Wa niyatuka wa ikhlasuk bitasfiyati dhamirik wa islahi qalbik. Dan niatmu, keikhlasanmu itu engkau selaraskan dengan bersihnya hatimu. Kalau hati ini sudah bagus hadirin hadirat, maka akan memunculkan niat yang baik. Niat yang baik memunculkan amal yang baik. Amal yang baik memunculkan ucapan yang baik. Jadi niki runtut niki. Misalnya nggih, hati yang menyadari tidak ada yang memiliki daya dan kekuatan pada hakikatnya kecuali Allah. Sehingga ketika dia akan bersedekah, hatinya akan ikhlas. Kenapa? Karena dia paham. Hatinya pun sae. Hatinya menyadari betul tidak ada yang bisa memberi manfaat kepadanya kecuali hanya Allah. Hati yang baik melahirkan keikhlasan. Keikhlasan, niat yang baik membuahkan amal yang baik. Ketika dia bersedekah, sedekahnya diterima oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena hatinya baik. Hatinya menyadari bahwa tidak ada yang memiliki daya dan kekuatan kecuali hanya Allah. Amal yang baik, ketika orang tersebut mengamalkan kebaikan tersebut dan mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan tersebut, ucapannya akan menjadi ucapan yang diterima oleh Allah, diterima oleh saudara-saudaranya muslimin dan muslimat. Betapa penting kita itu menata hati, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW niku di antara doa beliau adalah
Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Niki doanya Kanjeng Nabi. Ya Allah, jadikanlah hati saya, kepribadian saya khairan, lebih baik daripada zahir saya, daripada apa yang dilihat orang tentang saya. Waj'al alaniyati sholihah, dan jadikan ya Allah bagian zahir saya ini, bagian saya yang nampak di hadapan manusia menjadi zahir yang baik. Nah, ini Nabi SAW nggih. Kanjeng Nabi niki, Nabi Muhammad SAW doa seperti itu. Minta agar hatinya niki lebih dijadikan hati yang baik oleh Allah dibanding dengan sisi zahirnya. Ketika hati sudah baik, mata soluhatis sarirah, soluhatil alaniyah la mahalata. Karena hadirin hadirat, ketika hati itu sudah menjadi hati yang baik, pribadi niku pribadi yang baik, maka bagian luar daripada orang tersebut pasti akan menjadi bagian luar yang baik secara otomatis. Ketika seseorang dia menyadari bahwasanya apa yang terjadi ini semuanya hakikatnya dari Allah, nikmat maupun musibah niku menjadi hal yang ia ridhoi. Dikasih nikmat bersyukur, dikasih sakit karena mengingat, ini yang ngasih saya Gusti Allah, yang bikin saya sakit Gusti Allah, misalnya dia mengatakan seperti itu. Gusti Allah ketika memberi penyakit berarti ingin menghapus dosa saya. Alhamdulillah ternyata saya disayangi oleh Allah. Loh, jadi enak. Hidupnya niku napa? Tentram, damai. Karena zahir itu selamanya akan mengikuti batin, baik dalam kebaikan ataupun keburukan. Niku boten saged ditutupi hadirin hadirat. Tidak bisa ditutupi. Hati yang memiliki unsur hayawan, nggih, kalau kata ulama niku. Hati itu kalau sudah beringas, nggih, hati kalau sudah penuh dengan syahwat, mau ditutupi model apa nggak bisa. Mau dia berpenampilan baik, ngapunten, sekalipun penampilan seperti penampilan seorang yang soleh, tapi hatinya ini penuh dengan cinta dunia, tidak bisa ditutupi. Dan itu pasti akan terlihat. Dan ketika seseorang batinnya menjadi batin yang baik, pasti zahirnya akan terlihat. Nah, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Jika gumpalan tersebut baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Namun jika hal itu menjadi rusak, maka seluruh jasad ini akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dawuhkannya Nabi. Gumpalan yang dimaksud tersebut adalah hati seorang manusia. Ketika hati itu menjadi hati yang baik, maka anggota tubuh akan menjadi anggota tubuh yang baik. Melihat seseorang kesusahan, akalnya akan berpikir, ya Allah kesian ya, dia sulit untuk makan, misalnya. Maka kakinya akan bergerak, tangannya akan bergerak, memberikan kepada orang tersebut. Anggota tubuh ini akan bereaksi. Ketika hati ini jelek, misalnya lewat pasar misalnya nggih, kok melihat ada HP nganggur di meja misalnya, wah ini kesempatan nih, nggak ada yang lihat, ada HP di meja, lu kapan lagi nih kesempatan, nggak datang 2 kali ini. Nah, hatinya pun jelek, dikuasai cinta dunia, syahwatnya tinggi, akhirnya apa yang terjadi?
kakinya melangkah, tangannya akan merebut, akalnya akan berpikir caranya kabur dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, kata beliau, barang siapa yang mengaku bahwa hatinya itu makmur dengan kebaikan, namun dia merusak bagian zahirnya dengan meninggalkan ketaatan, fahuwa mudda'in kadzab, maka ini adalah seorang pengaku yang pembohong. Nah, misalnya kok ngaku-ngaku nggih. Loh, Pak, jenengan kok mboten salat? Gak perlu. Saya ini sudah ma'rifat, saya ini sudah hakikat misalnya. Saya ini batin saya sudah tersambung kepada Allah misalnya mengatakan seperti itu. Saya sudah gak perlu lagi sholat, meninggalkan sholat ya. Batin saya sudah fokus 24 jam. Kalau kalian ini kelas-kelas TK, ya masih butuh 5 waktu. Kalau saya ini pun ma'rifat hakikat, waduh. Nah ini kata beliau, seseorang mengaku sudah hatinya ini baik, namun dia meninggalkan ketaatan. Lu Kanjeng Nabi niku sampai kakinya bengkak sembayang. Lah kalau niki misalnya ngaku-ngaku ma'rifat hakikat dan lain sebagainya, saya sudah wasil, saya sudah wusul. Lu. Niki mboten wasil nggih, mboten wusul, stres niki mungkin nggih. Nah ini mungkin pengen jadi wali nggak jadi-jadi. Akhirnya seperti itu, jadi-jadian akhirnya nggih, jadi-jadian. Mudda'in kadzab, dawuh beliau. Ini orang pengaku pendusta. Dan barang siapa, ini dawuh beliau, barang siapa yang memperbaiki zahirnya dengan memperbaiki penampilan, bagaimana berbicara dengan indah, nggih, bersajak misalnya kata-katanya. Dia mengatur gerakannya, cara duduknya, cara berdirinya, cara berjalannya, supaya dilihat orang baik. Namun wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq. Namun dia membiarkan hatinya itu terisi dengan akhlak-akhlak yang jelek. Penampilannya Masya Allah, tapi sombong. Misalnya nggih, penampilannya Masya Allah, tapi ujub. Saya ini ya memang orang paling alim sak kampung ini misalnya. Penampilannya soleh, hatinya niki bermasalah. Nek di ronsen niku mungkin pun busuk, wonten uget-uget ya mungkin ya, busuk sekali. Penampilannya bagus, hatinya rusak. Nah, fahuwa min ahli tasannu, dawuh Imamul Haddad. Maka ini orang yang pintar berpura-pura, waria, dan orang yang riya, ingin bagaimana dilihat orang sebagai orang yang baik. Al-mu'radina anil maula. Orang ini hakikatnya naudzubillah min dzalik adalah orang yang terusir daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau ingatkan, maka hati-hatilah engkau saudaraku. Jangan sampai engkau menutup-nutupi sesuatu yang kamu malu jika itu dilihat oleh orang lain, takut dijelek-jelekkan. Jangan sampai engkau berbuat maksiat dalam kesendirianmu yang sekiranya orang lain tahu kamu malu. Sehingga sebagian kaum arifin mengatakan seorang wali itu tidaklah menjadi seorang wali kecuali mereka sampai pada derajat para rawuh, misalnya isi hati mereka niku diletakkan di wadah. Jadi isi hatinya niku dikeluarkan, diletakkan di wadah, kemudian dikelilingkan ke pasar, ke orang-orang, ini loh hatinya ini fulan nih, isinya seperti ini. Kemudian dia tidak merasa malu karena memang tidak ada yang memalukan. Tidak ada sombong, tidak ada cinta dunia, tidak ada penyakit hati yang lain. Itu adalah orang yang sufi. Itu adalah seorang wali min auliyaillah. Maka dari itu kata beliau, jangan sampai jika engkau tidak mampu menjadikan hatimu lebih baik daripada zahirmu, maka minimal jangan sampai keadaan zahirmu berbeda dengan batinmu. Jangan sampai ketika engkau sendiri berbeda dengan ketika engkau rame-rame. Bagaimana ketika seorang beramai-ramai, Masya Allah, sholat sunnahnya banyak,
ketika sendiri di rumah 2 rakaat sudah capek misalnya. Ketika bareng-bareng beberapa lembar Al-Quran siap, ketika sendiri 2 halaman sudah ngantuk. Nah, jadikan minimal, kata beliau, kesendirianmu jadikan ketaatannya sama dengan ketika engkau di halayak ramai, sama banyaknya, sama bagusnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.